Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yaitu masih mengenai matriks. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pengertian matriks, kita sudah belajar tentang macam-macam matriks, sampai kita belajar tentang operasi matriks. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian matriks dengan skalar, dan ada perkalian matriks dengan matriks. Oke, sekarang kita akan lihat tentang determinan. Kita lihat dulu pengertian dari determinan. Determinan itu adalah nilai khusus pada suatu matriks. Matriks yang mempunyai determinan itu harus merupakan matriks persegi. Oke, sedangkan matriks yang nilai determinannya sama dengan 0 kita sebut dengan matriks singular. Oke, sekarang kita akan lihat contohnya. Misalkan saya mempunyai matriks A. Ini ordo 2 kali 2 dulu. Saya akan berbicara dengan ordo 2 kali 2. Oke, matriks A adalah 3, 4, min 1, 2. Maka yang disebut dengan determinan matriks kita lambangkan dengan garis tegak seperti mutlak atau sama dengan kita tulis 3, 4, min 1, 2 adalah perkalian elemen diagonal utama 3 kali 2 dikurangi perkalian dari elemen diagonal yang lain 4 kali min 2 atau sama dengan 6 dikurangi min 8 atau sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Oke, mudah bukan mencari determinan matriks ordo kali 2 kali 2. Misalkan saya punya matriks B sama dengan X1 min 2, 3. Oke, berapa nilai X jika B merupakan matriks singular? Kita ingat matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Sehingga di sini akan tertulis determinan B itu harus sama dengan 0 atau determinan dari X1 min 2, 3 itu sama dengan 0. Kita hitung determinannya hingga 3 kali X dikurangi 1 kali min 2 harus sama dengan 0 atau 3X ditambah 2 sama dengan 0 sehingga 3X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 2 per 3. Oke, ini jika B merupakan matriks singular. Kita ingat matriks singular itu adalah matriks yang mempunyai nilai determinan sama dengan 0. Mudah ya anak-anak untuk mencari determinan matriks ordo 2 kali 2. Sekarang bagaimana kita mencari ordo 3 kali 3? Oke, untuk ordo 3 kali 3 kita akan gunakan dengan metode Sarus. Kalian bisa baca pada modul yang sudah saya berikan, metode Sarus. Metode Sarus ini hanya berlaku untuk ordo 3 kali 3. Oke, kalau saya punya ordo 3 kali 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinannya sama dengan, kita tulis dulu 2 kolom pertama di belakang. Kita tulis 2 kolom pertama di belakang. AB, DE, GH. Oke, lalu kita kalikan diagonal utama. Oke, saya kasih merah dulu. Diagonal utama kita kalikan, berarti A kali E kali I.
A kali E kali I. Ditambah, kita geser. B kali F kali G. B kali F kali G. Bergeser lagi, ditambah. C kali D kali H. C kali D kali H. Oke, sudah habis. Sebelahnya tidak boleh karena hanya ada 2 elemen. Oke, maka kita atau sudah di luar dari matriksnya, kita balik dengan tanda min. Kita negatif dulu. Kita buat tanda negatif dulu. Lalu diagonal utama, diagonal lainnya kita kalikan. C kali E kali H. C kali E kali H. Min, jangan lupa ini bertanda negatif. A kali F kali H. A kali F kali H. Ini kali G ya. Oke, negatif lagi. B kali D kali I. B kali D kali I. Oke, begitu. Jadi diagonal utama bernilai positif dan perkalian diagonal lain bernilai negatif. Oke, saya akan beri contoh matriksnya. Jika saya punya matriks C sama dengan berodo 3 kali 3, 0, 1, min 1, 3, 2, 1, 1, min 2, 4. Oke, maka determinan C itu sama dengan determinan dari 0, 1, min 1, 3, 2, 1, 1, min 2, 4. Oke, kita kalikan dulu. Kita kalikan diagonal utamanya dulu. Berarti 0 kali 2 kali 4. 0 kali 2 kali 4. Ditambah. Oke, sebelumnya kita tulis dulu. 2 kolom pertama. Oke. Kita kalikan sebelahnya menjadi 1 kali 1 kali 1. 1 kali 1 kali 1. Ditambah sebelahnya min 1 kali 3 kali min 2. Min 1 kali 3 kali min 2. Oke, habis kita balik dengan tanda negatif. Min 1 kali 2 kali 1. Min 1 kali 2 kali 1. Min 0 kali 1 kali min 2. 0 kali 1 kali min 2. Min 1 kali 3 kali 4. 1 kali 3 kali 4. Oke, tinggal kita hitung menjadi sama dengan 0 kali 2 kali 4 itu adalah 0 ditambah 1 ditambah 6 dikurangi min 2 dikurangi 0 dikurangi 12. Sehingga menjadi 0 tambah 1 tambah 6 tambah 2 kurangi 0 kurangi 12. 7 tambah 2, 9. 9 dikurangi 12, maka ketemunya adalah min 3. Oke, itu kalau kita akan menghitung determinan matriks. Oke, silakan Anda pelajari sambil kalian melihat modul yang sudah saya share pada kelas tim sekalian. Oke, kita sudah membahas tentang determinan. Setelah Anda memahami tentang determinan, saya akan menjelaskan tentang inverse matrix. Inverse dari matriks. Oke.
inverse dari matriks, jika suatu matriks A, maka inverse matriks itu dilambangkan dengan A pangkat min 1. Itu rumusnya adalah seperdeterminan dari A dikali dengan adjoint matriks A. Oke, ada istilah baru yaitu tentang adjoint. Oke, sekarang kita akan lihat matriks ordo 2 kali 2. Matriks ordo 2 kali 2. Oke. Jika A itu adalah A, B, C, D, maka yang disebut dengan adjoint A itu adalah kita balik A dan D. D-nya berada pada elemen A11, A-nya berada pada elemen A22, lalu diagonal yang lain yaitu elemen B dan C kita beri negatif, min B, min C. Ini kita sebut dengan adjoint. Kita beri contoh, misalkan saya punya matriks A adalah 3, min 2, 1, 4, maka yang disebut dengan adjoint A sama dengan, 3 dan 4 kita balik diagonal utamanya, 4-nya di sini, 3-nya jadi di sini, lalu diagonal yang lain kita beri negatif. Min dari min 2 maka akan menjadi 2 dan ini akan menjadi min 1. Itu kita sebut dengan adjoint. Oke, sekarang kita akan kembali lagi pada inverse. Kalau misalkan saya punya B sama dengan 21, 31. Oke, maka yang disebut dengan inverse dari B sama dengan seperdeterminan B dikali adjoint B. Oke, kita cari dulu determinan dari B. Determinan dari B itu adalah 2, 3, 1, 1 menjadi 2 kali 1 dikurangi 3 kali 1 atau sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Oke, lalu kita cari adjoint B-nya dulu. Adjoint-nya B berarti menjadi 1-nya di sini, 2-nya di sini, kita balik. Lalu diagonal yang lain kita beri negatif, min 3, min 1. Maka inverse dari B itu sama dengan seper dari min 1 dikali 1 min 3 min 1, 2. Oke, 1 dibagi min 1 adalah min 1, 1 min 3, min 1, 2. Kita kalikan skalar dengan matriks menjadi min 1, 3, 1, min 2. Ini adalah inverse matriks ordo 2 kali 2. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari inverse ordo 3 kali 3. Oke, akan sedikit rumit untuk inverse ordo 3 kali 3. Karena untuk mencari adjoint matriks ordo 3 kali 3, kita harus mempelajari dulu tentang minor dan kofaktor suatu matriks. Oke, jika saya mempunyai matriks C sama dengan 1, 3, min 1, 0, 2, 1, 1, min 1, 3. Oke. Untuk mencari minor dari 21, ya, minor 21 dari matriks C adalah kita menghilangkan baris kedua dan kolom pertama, merupakan determinan dengan menghilangkan baris kedua
dan kolom pertama. Oke, baris kedua dan kolom pertama kita buang. Baris kedua dan kolom pertama kita buang. Maka matriksnya tinggal 3 min 1 min 1 3. Atau minor 21 itu sama dengan 3 kali 3 dikurangi min 1 kali min 1. Atau sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Itu kalau kita mencari minor. Saya ulang lagi. Misal, ini saya hapus dulu. 101. Sorry. Dulu. Supaya kalian nanti jelas. Di sini tadi 101. Lalu di sini saya hapus dulu 21. Ini 21. Oke. Sekarang misalnya saya akan mencoba mencari minor dari 32. Berarti saya harus menghilangkan baris ketiga dan kolom kedua. Menjadi determinan dari 1 min 1, 0, 1. Atau sama dengan 1 kali 1 dikurangi min 1 kali 0. Atau sama dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Cukup jelas untuk mencari minor? Oke. Jelas ya? Oke. Sekarang mencari kofaktor. Apa itu kofaktor? Kofaktor dari IC itu sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali dengan minor IJ. Oke, kofaktor IJ itu sama dengan min 1 dipangkat I tambah J dikali dengan minor IJ. Kita ambil contoh yang lain. Misalkan saya punya matriks D. Matriks D itu adalah, saya buat lagi, 21 min 1, 0, 0, 1, 31 min 1. Oke, kalau saya ingin mencari K11, berarti sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali dengan minor 1, 1. Oke, ingat, negatif 1 jika dipangkat dengan bilangan genap akan menjadi 1, dan jika dipangkat bilangan ganjil akan menjadi min 1. Sehingga di sini menjadi min 1 pangkat 2 kali minor 1, 1, berarti menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Berarti tinggal 1, 1, 0, 1, 1 dan min 1. Oke, karena pangkatnya ini genap, maka berubah menjadi 1. Kalau pangkatnya ganjil, menjadi min 1. Kita kalikan dengan 0 kali min 1 dikurangi 1 kali 1. Atau sama dengan 1, 0 dikurangi 1. Atau dengan 1 kali min 1. Maka ketemunya adalah min 1. Itu adalah kofaktor. Oke, kita coba lagi. Jika saya akan mencari K23. K23 berarti min 1 pangkat 5. Apakah Anda tahu 5 berasal dari 2 tambah 3, bagus, dikali minor 2, 3. Oke,
menjadi, kalau pangkatnya ini ganjil, maka dia akan menjadi min 1 kali minor 2, 3, berarti menghapus baris kedua, kolom ketiga. Berarti tinggal 2, 1, 3, 1. Atau sama dengan min 1 kali ya, 2 kali 1 dikurangi 1 kali 3. Atau min 1 dikali 2 min 3. Atau min 1 dikali min 1. Maka ketemunya adalah 1. Itu kalau kita mencari kofaktor. Oke, kalian bisa melihat catatan saya di modul sambil kalian memahami penjelasan saya ini. Oke, setelah kita bisa mencari kofaktor dari suatu matriks, maka kita akan mencari matriks kofaktor. Oke, matriks kofaktor. Matriks kofaktor kita lambang dengan kofaktor A itu sama dengan matriks yang isinya adalah K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, dan K33. Oke, dengan kata lain, jika saya mau mencari matriks kofaktor dari suatu matriks, saya harus mencari nilai dari K11 sampai dengan K33 matriks tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalnya saya punya matriks B. Matriks B itu adalah 2, 1, min 1, 0, 1, 0, min 2, 1, 3. Oke, saya akan mencari matriks kofaktor dari B. Berarti saya harus mencari kofaktor 1, 1 sampai dengan kofaktor 3, 3. Oke, kita akan mencari K11 dulu. Menjadi min 1 pangkat 2. Masih ingat, 2 berasal dari 1 tambah 1 dikali minor 1, 1. Berarti menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Berarti tinggal 1, 0, 1, 3. Oke, karena pangkatnya adalah genap, maka menjadi 1. Kita kalikan 3 dikurangi 0. Saya langsung ya. 1 kali 3, 3 dikurangi 0 kali 1 atau sama dengan ketemunya 3. Oke, jelas? Sekarang saya mau mencari K12. Oke, berarti min 1 pangkat 3. Minornya kita hilangkan baris pertama dan kolom kedua. 0, 0, min 2, 3. Baris pertama dan kolom kedua kita hilangkan. Berarti tinggal 0, 0, min 2, 3. Karena berpangkat ganjil, maka hasilnya min 1. Ini determinannya 0 dikurangi 0. Maka ketemunya adalah 0. Oke, lanjut. Kita akan mencari K13. Terus K13. K13, maka sama dengan min 1 pangkat 4 kali minor. Baris pertama kolom ketiga dihilangkan. 0, 1, min 2, 1. Sama dengan 1 karena pangkatnya genap. 0 dikurangi min 2. Atau sama dengan 1 dikali 2. Sama dengan Oke, kita cari K21. K21 berarti min 1 pangkat 3 kali
Minornya menghilangkan baris kedua kolom pertama. 1 min 1. Baris kedua kolom pertama. Oke, dan 1, 3. Menjadi min 1, 3 dikurangi min 1. Sama dengan min 4. Oke, lanjut. Kita cari K22. Berarti min 1 pangkat 4 kali minor 2 baris kedua kolom kedua dihilangkan. 2 min 1 min 2, 3. Oke, berarti menjadi 1, 6 dikurangi 2. Atau sama dengan 4. Lanjut, kita mencari K23. Oke, berarti min 1 pangkat 5 kali minor 2, 3. Menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga. Menjadi 2, 1. Baris kedua dan kolom ketiga. Min 2, 1. Oke, di sini berarti min 1 kali 2 dikurangi min 2. Ketemunya adalah min 4. Lanjut, kita mencari K31. Berarti min 1 pangkat 4 kali minornya. Menghilangkan baris ketiga kolom pertama. Berarti tinggal 1 min 1, 1, 0. Oke, karena pangkatnya genap, maka ketemunya 1. Kita kalikan 0 dikurangi min 1. Atau sama dengan 1. Terus K32. K32 berarti min 1 pangkat 5 dikali minornya. Menghilangkan baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. 2 min 1 baris ketiga kolom kedua 0, 0. Berarti sama dengan min 1 dikali 0 min 0. Ketemunya adalah 0. Yang terakhir kita akan mencari K33. Berarti min 1 pangkat 6 kali baris ketiga kolom ketiga 21, 0, 1. Maka ketemunya adalah 1 kali 2 min 0. Maka ketemunya adalah 2. Maka yang kita sebut dengan kofaktor B, kita tulis di mana ini? Kofaktor A-nya kita hapus dulu ya. Supaya saya bisa menulis kofaktor B, ini saya hapus dulu. Oke, kofaktor B itu adalah isinya semua hasil K11 sampai dengan K33. Kofaktor B sama dengan K11-nya 3, K12-nya 0, K13-nya 2, K21-nya min 4, K22-nya 4, K23-nya min 4, K31-nya 1, 0, dan 2. Ini yang kita sebut dengan kofaktor B. Oke, jadi kita cari dulu kofaktor 11 sampai dengan 33, lalu kita buat kofaktor dari B. Untuk apa? Untuk mencari adjoint B. Apa itu adjoint B? Adjoint B itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Jadi kalau kita sudah mempunyai matriks kofaktor, maka adjoint B itu adalah transposnya, yaitu 302 min 4, 4 min 4, 102. Oke, berarti kita sudah dapat adjoint B dari matriks 3 kali 3. Sekali lagi saya ulangi, untuk mencari adjoint matriks 3 kali 3,
Pertama, kita harus menghitung atau mencari kofaktor 11 sampai dengan kofaktor 33. Lalu kita buat menjadi matriks kofaktor. Lalu kita transpose matriks kofaktor menjadi adjoint matriks ordo 3 kali 3. Oke, coba Anda ulang-ulang lagi. Kita akan lanjutkan untuk mencari inverse matriks 3 kali 3. Oke, akan saya beri contoh bagaimana kita akan mencari inverse dari matriks 3 kali 3. Oke, saya beri contoh matriks A. Ini tulisan saya buat kecil-kecil supaya nanti cukup. Kita misalkan matriks A adalah 1, 1, min 1, 0, 1, 1, 1, 0, 2. Oke, langkah yang pertama saya harus mencari determinan dari A. Determinan dari A berarti 1, 1, min 1, 0, 1, 1, 1, 0, 2. Oke, langkahnya kita tulis 2 kolom pertama lagi, 0, 1, 1, 0. Oke, kita kalikan. 1 kali 1 kali 2, saya langsung 1 kali 1 kali 1, saya langsung min 1 kali 0 kali 0, saya langsung, jangan lupa tandanya langsung berubah menjadi negatif, min 1 kali 1 kali 1, saya langsung negatif 1 kali 1 kali 0, negatif 1 kali 0 kali 2. Oke, kita hitung berarti menjadi 4. Oke, sekarang saya harus mencari K11 sampai dengan K33. Oke, K11. Saya bisa langsung. K11 berarti 1. Karena dari min 1 pangkat 2 itu ada menjadi 1. Kali minornya adalah menghapus baris pertama dan kolom pertama. 1, 1, 0, 2. Atau sama dengan 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Oke, saya cari lagi K12. K12 karena 1 tambah 2 adalah bilangan ganjil, maka hasilnya min 1. Dikali minor 1, 2. Menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Berarti tinggal 0, 1, 1, 2. Berarti sama dengan min 1 kali 0 dikurangi 1. Sama dengan 1. Oke, kita cari K13. Berarti 1 kali minornya adalah baris pertama, kolom ketiga dihilangkan. 0, 1, 1, 0. Sama dengan 1 kali 0, 1 kali 0 min 1. Sama dengan min 1. Oke, sekarang kita cari K21. K21 berarti ini min 1. Minornya menghapuskan baris kedua dan kolom pertama. 1 min 1, 0, 2. Baris kedua dan kolom pertama. Oke, berarti min 1 kali 2 dikurangi 0 sama dengan min 2. K22. Oke, berarti 1 baris kedua kolom kedua dihilangkan. Berarti 1 min 1, 1, 2. Sama dengan 1 dikali 2 dikurangi min 1. Sama dengan 3. Oke, kita cari K23. K23 berarti ini min 1. Menghapus baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Berarti tinggal 1, 1, 1, 0. Berarti sama dengan min 1 kali 0, 0 min 1. Sama dengan 1. Oke, kita cari K31. Berarti 1
Baris ketiga, kolom pertama. 1 min 1, 1, 1. Berarti 1, 1 min 1. Berarti ketemunya 2. Ketiga 2. Ini min 1. Menghapus baris ketiga, kolom kedua. Jadi 1 min 1, 0, 1. Sama dengan min 1, 1 dikurangi 0. Ketemunya adalah min 1. K33. K33 itu berarti 1, baris ketiga, kolom ketiga. 1, 1, 0, 1. Sama dengan 1, 1 min 0. Sama dengan 1. Oke, maka kofaktor A itu sama dengan 2, 1, min 1, min 2, 3, 1, 2, min 1, 1. Oke, maka adjoin A-nya adalah kita transposkan 2, 1, min 1, min 2, 3, 1, 2, min 1, 1. Sehingga inverse dari A sama dengan seperdeterminan A kali adjoin A. Sama dengan determinannya ketemunya adalah 4. Adjoinnya adalah 2. Min 2, 2, 1, 3, min 1, min 1, 1, 1. Atau kalau kita kalikan menjadi 2/4 itu adalah setengah, min setengah, setengah, 1/4, 3/4, min 1/4, min 1/4, 1/4, dan 1/4. Ini adalah inverse matriks 3 kali 3. Oke, silahkan Anda pahami terlebih dahulu. Oke, setelah kalian belajar tentang inverse matriks, baik itu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3, silahkan Anda kerjakan pada materi kalian matriks, modul halaman 13, latihan, silahkan Anda kerjakan nomor 1, 2, oke, 3, 4, 4, 5-nya hanya A dan D, 6-nya hanya A dan C. Oke, silakan Anda kerjakan soal 1, 2, 3, 4, 5A, D, dan 6A, C. Silakan nanti kalian lampirkan pada kantong tugas yang saya beri judul inverse determinan dan inverse matriks. Oke, dimasukkan dalam kantong tugas yang berjudul determinan dan inverse matriks. Oke anak-anak, selamat belajar walau kalian banyak libur karena ada libur Paskah dan kakak kelas kalian sedang mengadakan ujian, tapi kalian harus tetap semangat supaya materi kita bisa sampai untuk PAT nanti. Oke, jangan lupa silahkan Anda kerjakan. Dengan batas waktu cukup jauh, silahkan Anda memilih waktu yang tepat yang bisa untuk Anda kerjakan.
Oke, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Kita akan membahas tentang aplikasi dari matriks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Dadah!